Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramansyah, NIM 19060122. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi atau Ekonomi Pembangunan. Saya akan membacakan hasil resume tentang kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1. Definisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan ada dua bagian. Yang pertama, kemiskinan absolut, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, kemiskinan relatif, pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing goal pendapatan. Ukuran kemiskinan. Kemiskinan biasanya dilihat dari garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi individu. Garis kemiskinan menghitung pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar atau makanan pokok. Indikator kemiskinan di Indonesia yaitu BPS mengukur kemiskinan dengan dua cara. Yang pertama, pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini mengukur kemiskinan melalui ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar atau makanan yang dipatok 2100 kalori per hari. Yang kedua, Head Count Index mengukur kemiskinan dengan menggunakan nilai rupiah dengan pendapatan minimal $2 per hari. Penyebab kemiskinan. Yang pertama, terlalu menggantungkan diri pada sektor pertanian dengan produksi yang masih tradisional. Kepemilikan sumber daya yang tidak sama yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, perbedaan terhadap akses modal. Solusinya yaitu mobilitas tenaga kerja pedesaan yang belum didaya gunakan, menyusun kerangka lembaga pedesaan, transfer sumber daya pertanian ke industri, pertanian dengan teknologi. Berikutnya yaitu tentang distribusi fungsional. Ukuran distribusi pendapatan kedua yang lazim digunakan oleh kalangan ekonom adalah distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi. Ukuran ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing produksi. Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkan dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, laba, dan lain-lain. Sudah cukup banyak keputakan teoritis yang dibangun atas dasar konsep distribusi pendapatan fungsional tersebut. Masing-masing mencoba menjelaskan besar atau kecilnya pendapatan dari suatu faktor produksi dengan memperhitungkan kontribusi faktor tersebut terhadap keseluruhan kegiatan produksi. Mengukur kemiskinan absolut. Cakupan kemiskinan adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka di bawah tingkat pendapatan real minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional. Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tetapi bergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara. Dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari $1 Amerika atau $2 Amerika per hari dalam dolar. Kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka atau hitungan per kapita. H untuk mengetahui seberapa banyak orang penghasilan berada di bawah garis kemiskinan absolut. Y ketika hitungan per kapita tersebut dianggap sebagai bagian dari populasi total. N kita memperoleh indeks per kapita. H atau N garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara real, sehingga kita dapat menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu. Gagasan yang mendasari penetapan level ini adalah suatu standar minimum di mana seseorang hidup dalam kesengsaraan absolut manusia, yang ketika kesehatan seseorang sangat buruk. Ukuran Foster-Greer-Torbeck. Terkadang kita mengukur derajat ketimpangan pendapatan antara kaum miskin, seperti koefisien Gini antar kaum miskin. GP atau koefisien variasi pendapatan antar kaum miskin. CVP koefisien Gini atau CV antar kaum miskin tersebut penting diketahui karena dampak guncangan perekonomian terhadap kemiskinan dapat sangat berbeda, tergantung pada tingkat distribusi sumber daya di antara kaum miskin. Seperti dalam ukuran ketimpangan, terdapat beberapa kriteria ukuran kemiskinan yang diinginkan yang telah diterima secara luas oleh para ekonom pembangunan.
yaitu prinsip-prinsip anonimitas, independensi populasi, monotonisitas, dan sensitivitas distribusional. Dua prinsip yang pertama sangat mirip karakteristiknya yang digunakan untuk membahas indeks ketimpangan. Ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh bergantung pada siapa yang miskin atau apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Prinsip monetas berarti bahwa jika Anda memberi sejumlah uang kepada seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan dan jika semua pendapatan yang lain tetap, maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya. Prinsip sensitivitas distribusional menyatakan bahwa dengan semua hal lainnya sama, jika ada mentransfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin. Ukuran rasio head-count atau per kapala memenuhi syarat anonimitas, independensi populasi, dan monetaris, namun gagal memenuhi syarat sensitivitas distribusional. Sedangkan head-count yang sederhana gagal bahkan untuk memenuhi prinsip independensi populasi. Berikutnya adalah kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas. Tidak ada masyarakat beradab yang dapat merasa nyaman dengan kondisi di mana rekan-rekan negaranya berada dalam kesengsaraan absolut karena kemiskinan yang dideritanya. Namun masuk akal juga bila ditanyakan jika prioritas utama kita adalah pemberantasan kemiskinan absolut. Mengapa ketimpangan relatif juga harus diperhatikan? Jika ketimpangan di antara golongan miskin merupakan faktor penting untuk memahami kedalaman kemiskinan dan dampak perubahan pasar serta kebijakan terhadap rakyat miskin, mengapa kita juga harus memperhatikan ketimpangan yang terjadi di antara orang-orang yang berada di atas garis kemiskinan? Pertama, ketimpangan pendapatan ekstrim menyebabkan efisiensi ekonomi. Penyebabnya sebagian adalah pada tingkat pendapatan rata-rata, berapapun ketimpangan yang semakin tinggi akan mengakibatkan semakin kecilnya populasi memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit yang lain. Di samping itu, salah satu definisi dari kemiskinan relatif adalah ketiadaan kolateral. Ketika individu yang berpenghasilan rendah tidak dapat meminjamkan uang, pada umumnya mereka tidak dapat menyediakan pendidikan yang memadai bagi anak mereka atau memulai dan mengembangkan bisnis. Di samping itu, ketimpangan dapat menyebabkan alokasi tidak efisien. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar. Alasan kedua yang harus dipertimbangkan menyangkut ketimpangan yang terjadi di antara penduduk yang berada di antara garis kemiskinan adalah bahwa disparitas pendapatan yang ekstrim melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas. Lebih celaka lagi, ketimpangan yang tinggi justru memperkuat kekuatan politisi golongan karya di samping kekuatan tawar-menawar ekonomi mereka. Ketimpangan yang tinggi mempermudah pemburuan rantai yang meliputi berbagai tindakan seperti lobi, sumbangan politisi yang besar, penyuapan, dan kronisme. Akhirnya, ketimpangan yang ekstrim pada umumnya dipandang tidak adil. John Rawls, seorang filsuf terkenal, mengajukan sebuah eksperimen pikiran yang membantu menjelaskan mengapa demikian. Seandainya sebelum Anda dilahirkan di dunia ini, Anda mendapat kesempatan untuk memilih keseluruhan derajat ketimpangan di antara penduduk bumi, tetapi Anda tidak diperkenankan memilih identitas Anda sendiri. Akibat sebagian besar orang yang akan memilih negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertentu dengan asumsi bahwa tingkat ketimpangan berhubungan dengan insentif untuk bekerja keras atau berinovasi. Pembangunan dualistik dan pergeseran kurva Lorenz. Sejumlah tipologi khusus dalam buku klasiknya berjudul Poverty, Inequality, and Development, Gary Feld menunjukkan penggunaan kurva Lorenz untuk menganalisis 3 kasus terbatas dalam pembangunan dualistik yang membedakan menjadi 3 tipologi pembangunan. Yang pertama yaitu tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern, di mana usaha pengembangan ekonomi dua sektor bertumpu pada pembinaan dan pemekaran ukuran sektor modern dengan memperhatikan tingkat upah di kedua sektor. Yang kedua, tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional. Di sini perekonomian memang tumbuh, tetapi yang benar-benar menikmati buah pertumbuhan ini hanya terbatas pada segelintir orang yang berkecimpung di sektor modern. Sedangkan jumlah pekerja maupun tingkat upah kaum pekerja di sektor tradisional tetap.
Hal ini seperti sering dijumpai di berbagai perekonomian di Amerika Latin dan Afrika. Yang ketiga itu dalam tipologi pertumbuhan ini hampir semua manfaat pertumbuhan tercurah secara merata kepada pekerja di sektor tradisional dan hanya sedikit saja untuk bahkan tak ada yang dinikmati oleh sektor industri modern. Berikutnya itu hipotesis kurva terbalik Kuznets. Simon Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets. Terbalik sering digunakan. Pada tahap awal pembangunan distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun cenderung membaik. Sebagian besar dari usaha tersebut mengaitkan dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Menurut model Lewis, tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern yang mempunyai lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Di samping itu, imbalan yang diperoleh dari investasi di sektor pendidikan mungkin akan meningkat terlebih dahulu karena sektor modern yang muncul memerlukan tenaga kerja terampil. Namun imbalan ini akan menurun karena penawaran tenaga kerja mendidik meningkat dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik menurun. Namun kita telah melihat bahwa dampak pengayaan sektor tradisional dan sektor modern terhadap ketimpangan pendapatan akan cenderung bergerak berlawanan arah. Sehingga perubahan neo pada ketimpangan bersifat mendua dan validitas empiris kurva Kuznets masih patut dipertanyakan. Selama bertahun-tahun, validitas kurva Kuznets selalu diliputi kontroversi. Dalam penelitian cross-section, sering disebutkan bahwa banyak negara-negara berpendapatan menengah ditemukan di Amerika Latin yang mana dulu dikenal mempunyai ketimpangan pendapatan yang tertinggi di dunia. Hasilnya, pengaruh efek dominan dari Amerika Latin telah terbukti. Bahkan di banyak negara tidak ditemukan adanya kecenderungan bahwa ketimpangan pendapatan akan berubah banyak selama proses pembangunan ekonomi. Berikutnya itu pertumbuhan dan kemiskinan. Terdapat sebuah pendapat yang santer terdengar di kalangan pembuat kebijakan bahwa pengeluaran publik digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan. Selain tabungan keuangan, golongan miskin cenderung memberlanjutkan tambahan pendapatan untuk memperoleh gizi yang lebih baik, pendidikan untuk anak-anak mereka, perbaikan kondisi rumah, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang lebih mencerminkan investasi dan bukan konsumsi khusus jika dilihat dari sudut pandang orang miskin. Paling tidak terdapat 5 alasan mengapa kebijakan ditunjuk untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlihatkan laju pertumbuhan. Yang pertama, kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit. Yang kedua, akal sehat yang didukung dengan banyaknya data empiris terbaru menyaksikan fakta. Yang ketiga, pendapatan yang rendah dan standar hidup yang dialami oleh golongan miskin. Peningkatan tingkat pendapatan golongan miskin akan mendorong kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal. Yang kelima, penurunan kemiskinan secara massal dapat menstimulasi ekspansi ekonomi yang lebih sehat karena merupakan insentif materi dan psikologis yang kuat bagi meluasnya partisipasi publik dalam proses pembangunan. Kondisi yang terakhir bahkan dapat menciptakan penolakan masyarakat luas terhadap kemajuan dan ketidaksabaran terhadap laju pertumbuhan atau terhadap kegagalan untuk mengubah kondisi material mereka. Pengurangan dramatis dalam kemiskinan tidak harus saling berlawanan dengan pertumbuhan yang tinggi. Seperti yang terlihat dalam berbagai studi kasus maupun dalam data perbandingan antar negara, tentu saja hubungan yang dekat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan yang terdiri di antara golongan miskin tidak begitu saja mengindikasi hubungan sebab akibat. Sebagian besar dari kemajuan yang dinikmati golongan miskin dapat saja berasal pendapatan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik di antara golongan miskin untuk mempercepat pertumbuhan secara menyeluruh. Berikutnya itu karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin. Sampai sekian jauh kita telah memperoleh gambaran secara garis besar atas masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di negara-negara berkembang. Kita telah memahami bahwa perpaduan tingkat pendapatan per kapita yang rendah dan distribusi pendapatan sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan yang absolut parah. Tingginya tingkat pendapatan per kapita tidak menjamin lebih rendahnya tingkat kemiskinan absolut. Pemahaman terhadap
Hakikat distribusi ukuran pendapatan merupakan landasan dasar bagi setiap analisis masalah ekonomi dan kemiskinan. Berikutnya itu kemiskinan di pedesaan. Salah satu generasi yang terbilang paling valid mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan dengan mata pencarian pokok di bidang-bidang pertanian. Telah diketahui sejak lama bahwa sekitar 2/3 penduduk miskin di negara berkembang masih menggantungkan hidup mereka pada pertanian yang subsisten, baik sebagai petani kecil atau buruh tani yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, sepertiga penduduk miskin lainnya kebanyakan juga tinggal di pedesaan dan mereka hanya mengandalkan hidupnya dari usaha jasa-jasa kecil-kecilan. Yang menarik, walaupun sebagian besar pendudukan dengan kemiskinan absolut tinggal di daerah pedesaan, bagian terbesar dari pengeluaran sebagian besar pemerintah negara berkembang selama seperempat abad terakhir justru lebih tercurah ke daerah-daerah perkotaan dan berbagai sektor ekonomi lainnya, yaitu sektor-sektor manufaktur, modern, dan sektor komersial. Yang perlu diketahui dari pedesaan, maka setiap kebijakan pemerintah yang ditunjukkan untuk menanggulangi kemiskinan seharusnya sebagian besar ditunjukkan ke program-program pembangunan pedesaan dalam melalui pembenahan sektor-sektor pertanian pada khususnya. Berikutnya itu kaum wanita dan kemiskinan. Masyarakat penduduk miskin dunia adalah kaum wanita. Jika dibandingkan standar hidup penduduk termiskin di berbagai ingin berkembang, merekalah yang paling menderita kemiskinan dan kekurangan gizi, dan mereka pula yang paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan berbagai bentuk jasa sosial lainnya. Segmen masyarakat termiskin di dunia ketiga hidup adalah rumah tangga yang dikepalai wanita, karena di dalam rumah tangga ia tidak ada pria yang dapat memberi nafkah, karena potensi mereka dalam membuat pendapatan sendiri jauh lebih rendah daripada potensi yang dimiliki oleh kaum pria. Mereka dan keluarga yang diasuhnya merupakan anggota tetap kelompok masyarakat yang paling miskin. Di daerah-daerah perkotaan sekalipun, kaum wanita sulit mendapatkan pekerjaan formal di perusahaan swasta maupun di lembaga pemerintah. Akibatnya, mereka terpaksa terkungkang dalam bidang-bidang bekerja yang berpenghasilan atau yang berproduktivitas rendah, bahkan yang ilegal di pedesaan. Situasinya sama sekali tidak baik. Kaum wanita di situ juga sulit mendapatkan yang akan memberikan sejumlah penghasilan secara tetap dan sering menjadi pokok bahasan dalam peraturan-peraturan ditunjukkan untuk melaraskan pendapatan potensial. Namun pendapatan rumah tangga saja itu belum cukup untuk menjelaskan kesengsaraan relatif yang diderita kaum wanita, karena keluarga yang dikepalai oleh wanita umumnya ditemui pada segmen masyarakat termiskin. Selain itu, hanya sedikit di antara mereka bisa meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi karena mereka sejak dini sudah harus turut bekerja dan mencari sedikit penghasilan dalam rangka menegakkan tiang ekonomi keluarga. Indikator yang tidak bisa diandalkan untuk mengukur tinggi rendahnya kesejahteraan seorang karena distribusi pendapatan di dalam keluarga tersebut juga berbeda-beda. Penelitian tentang alokasi sumber daya dan setiap rumah tangga menunjukkan secara jelas bahwa di kawasan dunia kecukupan gizi, pelayanan kesehatan, taraf pendidikan, dan warisan yang diterima oleh kaum wanita lebih rendah daripada yang dinikmati oleh kaum pria. Kenyataan bahwa kesejahteraan wanita dan anak-anak sangat dipengaruhi rancangan kebijakan ekonomi pemerintah yang menggarisbawahi pentingnya memasukkan kaum wanita ke dalam program pembangunan guna memperoleh taraf hidup pendudukan miskin. Peran ekonomi kaum wanita harus diperhitungkan. Bertolak dari hal tersebut, maka peningkatan kesejahteraan keluarga hanya diharapkan setelah adanya program-program pembangunan yang secara nyata akan mampu meningkatkan partisipasi kaum wanita dalam pendidikan dan pelatih penciptaan lapangan kerja di sektor formal serta dalam pengembangan pertanian. Berikutnya itu etika minoritas penduduk pribumi dan kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, konflik-konflik domestik dan bahkan perang saudara bersumber dari persepsi berbagai kelompok etnis yang menganggap bahwa mereka tersisih dalam persaingan memperebutkan sumber daya dan lapangan kerja yang terbatas. Meskipun kemiskinan relatif diderita oleh minoritas penduduk pribumi sulit diperoleh, hanya sedikit sekali negara yang bersedia mengangkat masalah ini. Hasilnya secara jelas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk pribumi ini sangat miskin
dan mengalami malnutrisi, buta huruf, hidup dalam lingkungan kesehatan yang buruk, serta menganggur. Sekian dari hasil pembacaan resume saya. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.